Halo teman-teman, hari ini kita bahas satu perusahaan lagi nih yang akan segera memberikan dividen ya. Wow, banyak sekali perusahaan yang akan segera memberikan dividen. Ini sampai-sampai saya kewalahan untuk membahas perusahaan-perusahaan ini ya. Tapi saya akan membahasnya ya, mumpung ada bahan, kenapa tidak teman-teman ya. Karena kalau bahan itu kadang-kadang memang bikin agak susah sih, karena susah untuk mencari ide konten gitu ya teman-teman ya. Jadi bersyukur bahwa masih ada banyak konten yang bisa saya bikin ya. Hari ini saya akan bikin pembahasan tentang satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi besi. Besi yang mereka produksi ini adalah timah. Ya, timah itu kegunaannya banyak banget. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa timah itu kegunaannya sebagai logam pelapis. Lalu ada lagi mencegah korosi dan reaksi kimia pada produk logam. Juga sebagai bahan utama dalam pelengkapan solder. Solder itu adalah kegiatan di mana untuk meleburkan timah untuk dapat menyatukan logam-logam tertentu gitu ya, kayak untuk kegiatan elektronik biasanya itu adalah solder. Lalu ada lagi sebagai komponen pembuatan gigi palsu. Wow, saya juga baru belajar ya, karena saya jarang sekali memakai timah untuk dalam kegiatan bisnis gigi palsu saya ya. Jadi ya mendapatkan ilmu baru sih, karena kalau dalam dokter gigi itu ilmunya lebih tinggi. Biasanya mereka memakai timah ini untuk menambal gigi ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya, ini timba ya, timah ya, yang dipakai untuk menambal gigi. Ya, jadi tentu saja ini seharusnya aman sih, asal tidak tertelan dalam jumlah banyak oleh manusia, masih aman lah ya. Jadi kalau sedikit-sedikit sih nggak sampai beracun seperti merkuri. Lalu ada lagi hiasan dekorasi dan sebagainya ya. Jadi kalau kita berkaca daripada bisnis perusahaan yang akan kita bahas ini, kita lihat bahwa kebutuhan daripada hal ini kan jarang dalam kehidupan kita ya. Tapi sebenarnya cukup banyak sih, seperti untuk kemasan, untuk misalnya kalengan gitu, makanan kalengan itu biasanya memakai timah teman-teman ya. Jadi ya baik lagi, biasanya untuk industri besi seperti ini sih banyak saingan ya, karena banyak produk-produk yang murah dari China biasanya, yang membuat persaingan perusahaan-perusahaan besi di Indonesia itu berat banget ya. Jadi karena itu melihat prospeknya sih ya mungkin agak berat, tapi ya kalau kita melihat fundamentalnya di RT Bisnis, perusahaan yang satu ini sebenarnya cukup bagus sih, masih bisa mendapatkan cuan, mendapatkan laba daripada usaha mereka ya. Jadi perusahaan yang satu ini akan segera membagikan dividen ya, yakni adalah Pelat Timah Nusantara Tbk dengan kode emiten NIKL. Ya, perusahaan ini dibangun dengan dari logonya kita bisa lihat ini seperti merek Krakatau Steel, karena memang perusahaan ini dibangun oleh Krakatau Steel ya, dan akhirnya ada juga investor-investor lain seperti dari Jepang dan lain-lain berinvestasi di dalam nikel ini. Jadi tentu saja ya menarik sih, karena sampai diinvestasikan dari negara Jepang juga. Mereka akan membagikan dividen sebesar 0,0007 US dollar. Atau kalau kita hitung, kita konversikan ke dalam rupiah, maka kita akan mendapatkan sekitar susah sih, mungkin sekitar 9 rupiah teman-teman ya, karena kita konversikan ke dalam rupiah, jadi sekitar 9 rupiah, karena 14.000 mengkalikan ke dalam sini ya. Kita lihat dari kurs sekarang sih ya paling belasan ribu. Jadi dividen yield daripada nikel ini itu sekitar 1% teman-teman ya, jadi cukup kecil. Jadi bagi teman-teman, apakah akan mengeksekusi hasil korporasi daripada nikel ini yang akan membagikan dividen, boleh video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman ya. Dengan come date-nya tanggal 8 April 2022, jadi masih ada sekitar 2 hari sampai 3 hari. Kalau video ini update pada hari Rabu, maka teman-teman masih ada sekitar 2 hari ya, karena hari Jumat mereka akan come date. Jadi semoga teman-teman dapat memiliki pertimbangan yang tepat untuk nikel ini. Ya, kita lihat dulu sejarah daripada nikel yang akan segera memberikan dividen ini ya. Dengan tahun 1980 ada studi kelayakan, lalu mereka akhirnya didirikan ya pada tahun 1982, dan akhirnya berdirilah sampai sekarang. Lalu terjadilah banyak investor-investor masuk ke dalam NIKL ini. Ya, begitulah tentang daripada usaha yang dijalankan oleh NIKL ini dan sejarahnya ya. Kalau kita lihat prospek daripada bisnis NIKL, di mana kegunaannya sih ya
Mungkin cukup standar lah ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, pasti dibutuhkan sih. Kayak untuk kegiatan solder, itu kan kayak kegiatan elektronik atau misalnya untuk las, untuk bangunan dan lain-lain, itu mengikuti konsumsi daripada masyarakat. Ya, kalau sekarang kita lihat ekonomi kan lagi pulih nih, jadi kemungkinan NIKL ini juga ikutan pulih. Jadi khususnya bisnisnya juga cukup pulih lah ya. Tapi kalau misalnya terjadi lagi krisis, ya amit-amit lah ya. Jadi hati-hati aja, hati-hati juga sih teman-teman kalau misalnya terjadi krisis. NIKL ini juga terdampak cukup parah karena bisnis mereka ini kan seperti kegiatan pembangunan, properti yang juga paling terdampak cukup parah kalau terjadi krisis ya. Jadi untuk NIKL ini cukup beresiko, tapi untuk sekarang sudah melewati masa-masa kritis. Jadi untuk sementara NIKL ini prospeknya masih cukup bagus teman-teman ya. Karena itu, karena kita sudah berkenalan dengan NIKL ini, sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya dulu. Dengan porsi masyarakatnya sebesar 14,6%. Masih aman. Dengan Nippon Steel Corporation, perusahaan daripada Jepang ini, yang menjadi pemegang saham daripada NIKL ini dengan porsi 35%. Kalau kita baca-baca di sini sih banyak berita bahasa Inggris, tapi mayoritas sih bagaimana kegiatan mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan juga ya. Seperti di Thailand juga mereka membeli 2 pembuat besi daripada Thailand dan lain-lain. Sisanya sih oke-oke aja sih. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam key statistik daripada NIKL ini. Dengan fundamental, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PR-nya 28 kali, udah cukup mahal bagi saya. PBV-nya 3 kali, juga udah cukup mahal. Dengan operating profit margin 5%, cukup tipis. Dengan net profit margin 2% aja, juga cukup tipis. Dengan current ratio-nya aman sih, 121%. Dengan turnover pada hari ini sebesar 279 juta. Padahal kalau nggak salah pada tahun 2019-2020 saya ingat banget waktu itu saya masih baru-baru terjun ke saham. Wow, NIKL ini sering arah loh ya. Karena ya nggak tahu lah, mungkin karena ada bandar waktu itu, tapi sekarang transaksinya nggak sampai 1 M loh teman-teman ya. Jadi memang ya ada waktunya rame atau enggak kalau untuk saham-saham yang misalnya gorengan gitu. Karena bandarnya ada buang barang, nggak ada lagi bandar di dalamnya, maka transaksinya menjadi sepi. Karena itu harus hati-hati teman-teman ya. Apalagi NIKL ini saya lihat sih fundamentalnya nggak terlalu menarik. Jadi ya hati-hati aja teman-temannya kalau untuk menginvestasi ke dalam saham harus lihat dulu fundamentalnya, kasus hukumnya, lalu likuiditasnya, lalu lagi turnovernya juga ya. Tapi untuk NIKL ini sudah bisa bagi dividen, jadi ya lumayan lah ya. Kinerjanya udah membaik sih. Demikian pembahasan tentang NIKL, perusahaan produsen timah yang timahnya itu ya cukup dibutuhkan, jadi masih aman-aman aja, ya akan segera memberikan dividen sekitar 1%. Dividen yieldnya cukup kecil bagi saya, tapi setidaknya ada. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.